Suksu FC Beras HR, Pemdas Lumang Bendal Sabur Clothing Beril Collection, Lufren Apparel Gondos 410 Firly Collection Aplihum Cirebon, CP Primadona Rotan Pemdes Beberan Pemdes Pegagan Pemdes Gesing Es Kristal, Dos Iting ARC Anak Rantau Cirebon, Pemdes Dana Winaun Hati Herman Tekstil Sahrul, Tekstil Raja Seafood Indramayu, Pemdes Kali Tengah Jahat Collection PT Hamas, Asana Utama Bandung TB Mapan Hinong Bos Is Amas, Lung Benda Izun Apparel 4S Apparel, Ocan Sablon Majalengka, Real Adventure Suro People, Mega Baca Intercept, Jersey Amrutani Winong, Prima Jasa Karang Taruna Kecamatan Gempol, Qatar Canggatoya juga sepenuhnya didukung oleh Pemdes Winong, juga diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Ciayu Majakuning, juga YouTube Tarkam Ciayu Majakuning. Satu kesempatan tenang bebas Owen angkat, mohon nampaknya terlalu jauh, satu tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh. Owen yang nampaknya coba melakukan satu aksi. Ya jelas Owen dan juga Woko merupakan salah satu pemain teranyar yang didatangkan oleh kesebelasan Banyu Biru di fase perempat final. Sementara hingga saat ini kedudukan masih sama, berimbang 0-0. Teddy Harry angkat jauh menuju di sana, ada Aryo. Enak sekali kontrol yang dilakukan Aryo, setupan melebar tertuju Ega. Di sektor sebelah kanan nampaknya ada satu tekanan yang coba dibangun oleh anak-anak Banyu Biru. Ega dia nampaknya sedikit terekspos di babak pertama. Ega masih dengan ketenangannya, masih dengan kecepatannya yang coba menusuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Surakarta FC. Kita nantikan kembali di sana ada Teddy Harry. Kita nantikan Teddy Harry dorong jauh ke sektor kanan, namun nampaknya di sana arah bola justru lebih dekat dengan sosok tentunya pemain yang sudah tidak asing lagi, sosok Aryo di sektor kanan. Oh, ada Amrija, pemain teranyar yang kembali coba masuk ataupun dari bangku cadangan di babak kedua. Aryo sementara tekanan coba kembali dibangun, jauh melebar juga nampaknya masih sedikit tersendat. Enak sekali pergerakan dari sosok Yuda, salah satu pemain kesayangan dari Sintayong di Timnas Indonesia, sosok Yuda. Sementara tekanan kembali coba dibangun melalui Ega. Cepat sekali pergerakan dari Ega, namun juga nampaknya masih tersendat. Ada Arif, enak sekali Arif. Sementara Guntur Triaji, Guntur yang namanya coba mempertontonkan skill, juga nampak masih sedikit tersendat. Dua pemain yang kembali berhasil menghentikan pergerakan dari sosok Guntur Triaji. Lemparan ke dalam baik kesebelasan Banyu Biru, angkat jauh ada Aryo. Enak sekali Aryo coba kembali bergerak ke sektor kanan, sementara di sektor sebelah kiri satu tekanan lagi-lagi masih dalam penguasaan nampaknya kesebelasan. Oh, terlepas satu kontrol dari Arif, ada Aryo juga masih dalam satu upaya coba menekan menuju area kotak penalti. Dua pemain yang coba menghentikan kecepatan dari pemain yang jelas di sektor kanan. Enak sekali bergerak Banyu Biru melalui nomor punggung 9 mereka ada Ridwan Bule coba melebar. Masih kita nantikan Guntur Triaji Thomas dorong ke samping, coba dibiarkannya terlepas. Yang banyak kembali satu tekanan gagal dibangun oleh kesebelasan Banyu Biru di sektor sebelah kanan. Lemparan ke dalam masih bagi kesebelasan bersama, hampir saja satu upaya yang kembali coba menekan datang dari rusuk sebelah kanan. Begitu enak satu hempungan juga mencari keberadaan dari sosok Hafid. Oh, nampaknya kembali keluar, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Surakarta FC. Inilah sosok Afrizal, pemain masih besar bersama tim Macan Kemayoran. Oh, terlepas namanya di sektor sebelah kanan. Nampaknya kembali satu momentumnya hilang dari pemain Surakarta FC yang terlepas dari jebakan offside ataupun masih dalam posisi onside. Wow, namun jelas ketenangan dari para pemain bertahan kesebelasan Banyu Biru Sende masih memberikan ketenangan. Jelas satu lemparan ke dalam
bagi kesebelasan Surakarta FC. Masih kita nantikan Thomas, dorong kemana ke arah bola dari Thomas, ada Thomas juga nampaknya masih tercecer. Tekanan yang kembali coba dibangun oleh tim. Pergantian pemain dari kesebelasan Surakarta. Thomas nomor punggung 16 keluar, digantikan Daniel nomor punggung 8. Thomas nampaknya di Sorianis digantikan peranannya oleh sosok Daniel, salah satu pemain yang didatangkan dari Persitara Jakarta Utara. Wow, banyak sekali pemain yang diimpor dari barat Kabupaten Cirebon. Di sana Afrizal bersama Macan Kemayoran, sementara Daniel yang masih berjersikan dari tim Persitara Jakarta Utara. Akankah dengan taktikal yang kembali merubah ataupun dengan taktikal yang sedikit berubah dari 5-3-2 ke 4-4-2 kita nantikan? Yang jelas masih cukup berimbang permainan di sore ini hingga saat ini kedudukan juga masih sama kuat 0-0. Akankah kembali pertandingan harus diakhiri dengan drama tendangan adu penalti? Yang jelas masih ada banyak waktu dan kesempatan. Wow, nampaknya kembali satu upaya yang masih sedikit tercecer dari kesebelasan Surakarta FC yang coba menekan dari sektor sebelah kanan. Sementara kembali masih kami informasikan untuk besok sore tidak ada pertandingan ataupun libur, dan pertandingan kembali akan digelar pada perhelatan semifinal yang pertama, mempertemukan kesebelasan Porsel dari Lung Benda versus tentunya kesebelasan Bungsu dari Arjawinangun. Masih dalam satu dengan watak berbeda. Tuhan, nampaknya kembali satu kesempatan yang gagal, satu peluang emas yang dijadikan tembaga. Begitu cepat nampaknya pergerakan dari Derry dan juga satu finishing touch di sektor sebelah kanan. Nampaknya di sana ada sosok Hafid dan juga ada Baung yang tadi nampaknya berkesempatan menepi ataupun menekan ke sektor pertahanan dari kesebelasan Surakarta FC. Masih dalam tekanan nampaknya anak-anak Surakarta FC di sektor sebelah kanan juga nampaknya coba dibiarkan, namun jelas menyentuh pemain bertahan dari kesebelasan Surakarta. Tendangan penjuru kedua di babak kedua bagi kesebelasan Banyu Biru. Ya, kembali tentunya masih di gelaran PGT Cup ke-6. Sementara juga masih kami informasikan untuk para pecinta pecandu, tentunya Liga Seng di tanggal 25 nanti kick off babak pertama tentunya di Kali Baru akan kembali tersaji tim-tim besar yang tentunya kembali akan berkompetisi guna Tuhan, nampaknya satu kesempatan dari sosok Afrizal yang nampak masih belum masih belum panas. Nampaknya Afrizal, one touch, one marking, one goal gagal. Nampaknya dilakukan Afrizal. Wow, nampaknya masih belum ataupun masih belum cukup panas sosok Afrizal yang mendapatkan kesempatan menusuk ke jantung pertahanan dan juga nampaknya satu umpan menyilang. Bola sudah meninggalkan lapangan, memaksa kembali satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Banyu Biru. Bagus, dorong ke samping, bagus nampaknya mencari keberadaan dari sosok Aziz Aryo. Masih Aziz dorong kembali, coba bermain-main dengan bola tiki-taka ataupun coba merangsek sedikit demi sedikit. Sementara masih dalam penguasaan pemain bernomor 4 Yuda merupakan salah satu jebolan dari pelatih Sintayong. Sementara wow, begitu rapi nampaknya, rapat sekali pertahanan yang dilakukan oleh sosok Samsul. Sementara wow, enak sekali satu pergerakan Guntur Triaji memberikan satu umpan back heel. Di sana nampaknya Arif yang nampak sedikit terkejut dengan satu aksi menawan dari sosok Guntur Triaji. Wantat berbahaya dan nampaknya kembali sedikit bergeser, sedikit berputar kembali. Nampaknya pemain dari seluruh satu dengan Tuhan, lagi-lagi nampak terburu
berburu satu tendangan yang coba dilakukan oleh kesebelasan dari Surakarta FC. Masih dalam persiapan nampaknya pergantian pemain dari kesebelasan Surakarta. Oh, Arif nomor punggung 7 keluar, digantikan Rudi nomor punggung 10. Arif nampaknya kali harus berganti peran dengan sosok Rudi, salah satu pemain kelahiran Cikampek yang dimiliki kesebelasan Surakarta FC bersama tim Cikampek. Nampaknya sosok Rudi Rudi. Kita nantikan akankah Rudi kembali mampu menggantikan peranan dari sosok Arif yang bermain begitu militan di sepanjang babak pertama. Namun nampaknya di babak kedua harus berganti peran. Sementara masih dengan ketegangan, oh jelas nampaknya Afrizal yang sudah berdiri pada posisi offside. Masih benar-benar begitu rapi para pemain bertahan dari kesebelasan Banyu Biru. Sementara tekanan Afrizal, kerjasama yang cukup apik antara Guntur Triaji. Afrizal juga masih menantikan kepiawaian dari sosok Rudi, pemain bernomor punggung 10, pemain yang didatangkan dari Cikampek katanya Sulani. Masih kita nantikan terlebih dahulu satu volley yang terjadi memaksa kembali satu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Banyu Biru. Jauh melebar kemana ke arah bola yang coba kembali dimainkan oleh kesebelasan dari tim Banyu Biru. Aryo dorong jauh ke sektor depan, masih dalam penguasaan begitu enak sekali Surakarta FC. Surakarta nampaknya keseimbangan yang hilang dari pemain Surakarta. Tuhan, satu hempasan, one service, one save, one. Tuhan, satu hempasan, one service, one save, wow, yang jelas mensamai kecebur ninggot. Oh my god, benar-benar satu penyelamatan berkelas. Wow, bagus, benar-benar menunjukkan kapasitasnya salah seorang pemain yang masih memperkuat tim Raja Ampat di gelaran Liga 2 Seri Nasional. Di sore ini kembali menunjukkan kapasitasnya dengan enak sekali nampaknya. Wow, bagus, luar biasa tentunya. Satu set berkelas, tendangan yang masih berhasil dijauhkan dari area kotak penalti. Sementara masih tergeletak salah seorang pemain dari kesebelasan Banyu Biru. Namun luar biasa matur kesuwun tentunya untuk tim medis kami yang masih didatangkan dari Puskesmas Raja Galuh. Luar biasa, aduh teman. 0-0 di babak kedua. Jangan lupa subscribe layarnya. Ayo bos, ya kembali masih kita nantikan tentunya sepanjang pertandingan di babak pertama dan babak kedua kedudukan masih sama kuat 0-0. Wow, bertandakah pertandingan di sore hari ini? Idis Ang Mantri, anak sing nuntung mana yang sebelah lor. Anak bodor. Ya, nampaknya kembali pertandingan dilanjutkan. Satu tekanan kembali melalui servis tendangan penyeberan. Satu, dua, tiga. Nampaknya kembali pergantian pemain dari kesebelasan Banyu Biru. Ajis keluar dan masuk Rangga nomor punggung 8. Rangga merupakan salah satu pemain jebolan dari layar lebar dalam gelaran film Ada Apa Dengan Cinta.
sosok Rangga akan mampu menang kembali nampaknya. Wow, benar-benar tentunya menjadi pertunjukan yang sangat luar biasa. 2 kali kesempatan, wow, gagal kembalinya untuk mengoyak jalan dari Bagus. One touch, one marking, one goal gagal. Sementara satu umpan diagonal juga nampaknya coba tertuju di sektor sebelah kanan. Upaya yang kembali gagal. Terima kasih yang sudah subscribe layarnya. Rangga yang nampaknya kali ini masuk menggantikan peranan Ajis. Kita nantikan akankah dengan masuknya para pemain teranyar dengan naluri menyerang dari kedua tim mampu merubah ritme permainan. Masih kita nantikan kembali satu umpan menyelang tertuju nomor punggung 18 ada Baung. Sementara masih begitu tenang Firman, dorong ke belakang Firman, nampaknya satu upaya kembali. Wow, skill yang kembali dipertontonkan. Sementara Guntur Triaji yang juga nampak coba turun ke belakang, satu umpan luar biasa tentunya diser. Oh, kembali pergantian pemain dari kesebelasan Banyu Biru Ridwan nomor punggung 9 dan masuk. Inilah sang maskot tentunya dari kesebelasan Banyu Biru, Ocit, salah satu pemain kelahiran Betawi yang dimiliki oleh kesebelasan Banyu Biru. Ocit, salah satu pemain menjadi kontrak sehidup semati bagi kesebelasan Banyu Biru. Ocit, Formasi buat sama 0-0. dan akhirnya inilah sang idola dari desa Sende, Ang Ocit datang. Luar biasa. Masih kita tunggu peranan dari sosok Ocit yang tidak hadir di fase ataupun putaran kedua. Sore hari ini hadir kembali sosok Ocit. Tentunya kembali akankah mampu memberikan perbedaan di sektor tengah. Ocit yang kembali tampil di bangku cadangan. Kita nantikan kehadiran banyak sekali pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua tim, baik dari kesebelasan Banyu Biru maupun dari kesebelasan Biar nyaman penontonnya. Surakarta FC. Nampaknya di sore ini kembali tekanan demi tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Surakarta menusuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Banyu Biru. Banyu Biru yang juga nampaknya melalui kaki Ega. Oh, harus hendak nampaknya Ega. Sementara Surakarta melalui kaki Andik coba melebar jauh ke sektor sebelah kanan. Enak sekali di sana Derry. Angkat Derry juga nampaknya ada Woko. Sementara ada Yuda, salah satu pemain yang sempat diboyong oleh pelatih Kucin Tayong di sektor sebelah kiri coba menekan. Yuda masih kita mendengar. Oh, nampaknya di sana satu kecelian dari sosok Guntur Triaji. Guntur Triaji nampak dua tekanan yang coba menghentikan pergerakan dari Guntur Triaji. Enak sekali dengan hadirnya para pemain yang kembali memberikan satu permainan pembeda di babak kedua. Memaksa kembali Amrijal. Wah, Amrijal angkat wanted juga nampaknya masih coba dihentikan. Guntur yang masih mendapatkan marking begitu ketat dari pemain bertahan kesebelasan Banyu Biru. Banyu Biru masih kita nantikan Banyu Biru mencoba menekan ataupun bertahan di sektor sebelah satu umpan menyilang. Oh, ada Samsul. Sementara kembali bola coba dijauhkan dari area box penalti. Ada Adek, pemain yang sedikit terekspos. Ade. Enak sekali Ade yang berpasangan dengan sosok Samsul, pemain yang didatangkan dari Sumatera Barat. Satu umpan menyilang, satu umpan diagonal juga nampaknya coba dijauhkan dari area box penalti. Amr Rizal coba nampaknya datang membantu, namun juga nampak kembali masih berhasil. Lagi-lagi lemparan ke dalam baik kesebelasan Surakarta FC. Kita nantikan tentunya lemparan ke dalam baik kesebelasan Surakarta FC. Surakarta melalui Yuda angkat, coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Sementara wadah dan Tuhan, lagi-lagi satu tendangan yang begitu keras, tendangan menyilang yang jelas tuku bala-bala manis rasanya tuku ninyonya resep wadane tenong. Nonton bal paling resep ya ananing PGT Winong. Masih kita nantikan tentunya satu tekanan kembali datang dari sisi kanan. Yang jelas
Di sana ada Bagus dorong menuju pertahanan dari kesebelasan Surakarta FC Surakarta yang berinisiatif menekan dengan menekan ataupun mendatangkan para pemain naluri menyerang. Surakarta coba melepaskan banyak sekali umpan-umpan yang coba menusuk menuju jantung. Yang jelas enak sekali bergerak, sedikit berputar, coba melebar, masih dalam penguasaan play on, coba melebar kembali. Wow, enak sekali. Nampaknya di sana ada dari Guntur Triaji. Guntur Triaji dorong jauh ke belakang, nampaknya Guntur Triaji. Derry kemana ke arah bola dari Derry, sementara ada Andik jauh melebar tertuju pada sosok Yuda. Enak sekali Yuda. Anak emas pun ataupun Sintayong, sosok Yuda. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya bagi kesebelasan Banyu Biru yang kembali coba menekan, merangsek dari sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan kembali, lagi-lagi ada Firman di sana, dorong kemana ke arah bola dari Firman. Nomor 6 ada Hafid yang nampaknya di babak kedua masih mendapatkan marking ketat. Upaya kembali coba dibangun Woko. Woko juga nampaknya tersendat. Wah, lagi-lagi masih sama-sama dan masih terlalu jauh nampaknya kesempatan yang coba dihadirkan. Guntur Triaji pemain besar bersama Tirakabo ataupun Persikabo Kabupaten Bogor. Di sana ditampil begitu enak sekali. Dentuman bak F16 meluncur deras. Yang jelas di sana bagus juga nampaknya dengan conditioning, dengan begitu enak sekali memasuki batas waktu normal. Di babak kedua masih berbagi skor 0-0. Jelas tekanan kembali coba dibangun, coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Ada Guntur Triaji. Satu tarikan Aryo memaksa kembali, satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Surakarta FC melalui nomor punggung 12 Andik. Dorong jauh menuju area box penalti Andik. Sementara jelas di sana nomor punggung 11 ada Imam yang sudah berdiri pada posisi offside. Lagi-lagi hanya berjarak tentunya satu langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Banyu Biru. Luar biasa tentunya pertandingan di Serani berjalan begitu enak, berjalan begitu ketat, berjalan begitu. Awas Iko, kenang bola Iko. Lemparan ke dalam kembali tentunya bagi kesebelasan Surakarta FC yang jelas hingga memasuki waktu normal di penghujung babak kedua juga masih sama kuat 0-0. Pertandingan yang masih diliput secara tajam eksklusif dan akhirnya satu gol tercipta di penghujung babak kedua. Wow. Sama kuat 0-0. Pertandingan yang masih diliput secara tajam eksklusif dan akhirnya satu gol tercipta di penghujung babak kedua. Wow, satu kejutan tentunya di babak kedua. Satu gol begitu cepat dari pemain bernomor 6 Hafid. Luar biasa tentunya Hafid. Masih ada waktu dan kesempatan tentunya bagi kesebelasan Surakarta untuk merespon ataupun membalas gol dari kecepatan Hafid. Sementara di sektor depan satu umpan coba kembali dijauhkan. Yuda, Firman, masih Firman. Ada Bang Ocit, dorong kembali Firman, coba melebar Hafid. Ada Bang Ocit. Enak sekali Bang Ocit terju. Ada nomor 1. Nampaknya kali satu umpan mencoba mencari keberadaan Bang Ocit. Sementara ada
Ada Derry dorong jauh. Teddy Derry lompat. Puan marking coba kembali coba dibangun. Datang dari sektor serangan ada Imam. Sementara Guntur Triaji mohon nampaknya sore hari ini benar-benar menjadi harinya dari sosok bagus. Berkali-kali mendapatkan gempuran, berkali-kali set berkelas krusial. Selalu dihadirkan begitu enak sekali. Yang jelas satu umpan menyilangi Yuda. Ada Bang Ocit, kemana ke arah bola yang coba disodorkan oleh sosok Bang Ocit. Padahal Banyu Biru banyak. Surakarta FC coba kembali menekan menuju area box penalti, coba kembali dijauhkan dan lagi-lagi nampaknya satu tekanan masih dengan conditioning yang begitu enak. Loh, nampaknya belum berakhir tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Surakarta FC melalui nomor 2 ada Andi melebar Yuda angkat nampaknya di sana dengan postur yang begitu kokoh. Nampaknya penjaga gawang bagus berhasil memberikan ketenangan di sektor belakang ataupun menjadi orang terakhir di area pertahanan dari kesebelasan Banyu Biru bagus. 2 menit tambahan waktu. Ada waktu 2 menit tambahan waktu. Banyak ada waktu 2 menit tentunya di pertandingan sore ini. Akankah Surakarta mampu untuk menyamakan kedudukan tambahan waktu 2 menit? Robi beruntung Rob, Rob. Ya kembali tentunya di penghujung babak kedua. Kedudukan sementara unggul sementara kesebelasan Banyu Biru Sende Arcawinangun atas sang rival. Tentunya kesebelasan Surakarta FC. Surakarta yang kembali coba menekan melalui sosok Yuda. Sementara satu umpan enak sekali bergeser ke sektor belakang dan Samsul dorong kemana ke arah bola dari Baung. Enak sekali Baung. Sementara kembali satu kerjasama. Baung kembali lompat. Wow, kembali sedikit bergeser, sedikit menusuk. Ada Guntur Triaji, masih Guntur dan satu eksekusi dari Guntur Triaji. Nampaknya hanya berada tipis saja di atas Mister gawang bagus. Mesti kita nantikan. Lagi-lagi begitu enak sekali. Nampaknya tekanan yang begitu bergelombang, namun justru satu direct pass mampu merubah papan skor 1-0 Sendi Arjawinangun. Ya wes, ada Samsul Lisan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Banyu Biru Sendi. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Banyu Biru di penghujung. Banyu Biru. Dan ya, akhirnya bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kitos babak kedua dengan